Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Alam Syahbani, yang kedua Jessica Dasba Kurniawan, yang ketiga Fatia Rahma, yang keempat Dea Yuniasti, yang kelima Dila Neldianti, yang keenam Ferdinandiansa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kerangka konseptual sistem penjaminan mutu pada organisasi pendidikan. Di sini saya sendiri, Dea Yuniasti, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian penjaminan mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintahan daerah, pemerintahan dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara itu, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar dikti yang terdiri atas SN Dikti dan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Tujuan dan fungsi SPM Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan mengenai sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan juga meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan juga berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada otonom. Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom ataupun mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada tingkatan unit pengelola program studi maupun pada tingkatan perguruan tinggi. Yang kedua, atau prinsip yang kedua ialah terstandar. Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi menggunakan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri dan juga standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Prinsip yang ketiga adalah akurasi. Sistem penjaminan mutu internal menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data perguruan tinggi. Yang selanjutnya, yang keempat, ada berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu internal diimplementasikan dengan menggunakan 5 langkah penjaminan mutu, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan juga peningkatan standar dikti yang membentuk suatu siklus. Dan yang kelima, ada terdokumentasi. Seluruh langkah dalam siklus sistem penjaminan mutu internal didokumentasikan secara sistematis. Demikian yang dapat saya jelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan dan fungsi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Tujuan SPMI adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar. Selanjutnya mengenai fungsi SPMI. Yang pertama adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Yang kedua adalah sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi. Yang ketiga adalah sarana untuk memperoleh status terakreditasi
dan peringkat akreditasi program studi dan juga perguruan tinggi. Yang keempat adalah sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, di dalam sistem penjaminan mutu eksternal ini ada 3 poin, yaitu pengertian, prinsip, dan tujuan fungsi. Nah, yang pertama yaitu pengertian sistem penjaminan mutu atau sering kita sebut dengan akreditasi. Akreditasi atau sistem penjaminan mutu eksternal adalah suatu kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dalam suatu program studi atau perguruan tinggi. Nah, dengan perkataan ini, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi tersebut. Sedangkan akreditasi adalah perguruan tinggi untuk kegiatan penilaian menentukan kelayakan perguruan tinggi tersebut. Nah, poin yang kedua yaitu prinsip sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, ada 5 prinsip yaitu independen, akurat, objektif, dan transparan. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan dalam sistem penjaminan mutu eksternal ada 2. Yang pertama yaitu menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Yang kedua yaitu penjaminan mutu program studi. Nah, dalam penjaminan mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya mengenai model sistem penjaminan mutu internasional. Pengertian dari ISO, International Standardization Organization, yaitu prosesnya pengelolaan atau manajemen yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan standar baku serta berorientasi mutu yang dikenal sebagai sistem manajemen mutu. Dalam manajemen mutu itu dirangkai secara sinergi atau terpadu yang kemudian lebih dikenal dengan manajemen mutu terpadu. Kemudian lebih dikenal dengan manajemen mutu terpadu. Istilah dari TQM ini di kalangan masyarakat lebih familiar dengan sistem manajemen mutu. Kata total atau totalitas itu adalah energi. Sinergi itu yang harus tercermin dari sebuah sistem dalam mencapai tujuan bersama. Adapun konsep ISO, seri ISO itu 9000 itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 tipe dasar standar, yaitu yang pertama seri ISO 9000 yang memuat persyaratan standar sistem kualitas. Dan yang kedua itu seri ISO 9000 yang berkaitan dengan petunjuk untuk pedoman manajemen kualitas atau Quality Management Guidelines. Seri-seri ISO 900 ini yang tergolong dalam standar-standar sistem kualitas itu adalah ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003. Nah, seri-seri tersebut itu disusun untuk tujuan kontrak dan penilaian sistem kualitas formal berdasarkan kriteria ISO 9000. Nah, sedangkan seri ISO 900 tergolong ke dalam Ali Ma'ruf dan Dewi Santoso 203. Itu petunjuk aplikasi manajemen kualitas adalah ISO 9004 beserta bagian-bagiannya sampai tahun 1996. Telah ada beberapa seri ISO 900. Baiklah, saya akan menjelaskan siklus penjaminan mutu PPAPP. Implementasi standar dikti yang membentuk sebuah siklus yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan, yang disingkat PPAPP, adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa suatu institusi atau organisasi pendidikan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang disingkat Dikti. Ada beberapa tahapan dalam PPAPP.
Yang pertama, yakni penetapan. Tahapan ini melibatkan penetapan standar mutu yang harus dipenuhi oleh institusi atau organisasi pendidikan. Tahapan yang kedua, pelaksanaan. Tahapan ini melibatkan pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan. Tahapan ketiga, evaluasi pelaksanaan. Tahapan ini melibatkan evaluasi pelaksanaan standar mutu untuk memastikan bahwa institusi atau organisasi pendidikan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Tahapan yang keempat, pengendalian pelaksanaan. Tahapan ini melibatkan pengendalian pelaksanaan standar mutu untuk memastikan bahwa institusi atau organisasi pendidikan terus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Tahapan yang kelima, peningkatan. Tahapan ini melibatkan peningkatan standar mutu untuk memastikan bahwa institusi atau organisasi pendidikan terus meningkatkan kualitasnya. Sekian dari saya, terima kasih.